Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara. Renungan hari ini terambil dari 2 Korintus 5 ayat 21 sampai pasal 6 ayat 1. Saya bacakan dalam TB2. Dia, Kristus, yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan menyia-nyiakan anugerah Allah yang telah kamu terima. Judul renungan hari ini adalah The Gospel Demands My All. Bapak Ibu Saudara, pada tahun 1707, Isaac Watts menulis sebuah lagu berjudul When I Survey the Wondrous Cross. Lagu ini menggambarkan refleksi mendalam terhadap pengorbanan Kristus di salib. Bagaimana dari kepalanya, tangannya, dan kaki Kristus ada kesedihan dan kasih yang bercampur mengalir. Dan bagaimana duri-duri dirangkai menjadi mahkota itu dipakaikan ke kepalanya. Tetapi tidak berhenti di sana, Isaac Watts menyertakan respons terhadap kasih Kristus dengan mengatakan, My richest gain I count but loss, and pour contempt on all my pride. Love so amazing, so divine, demands my soul, my life, my all. Bapak Ibu Saudara, Injil tidak hanya menjamin keselamatan jiwa kita, tetapi Injil juga menginginkan jiwa, hidup, dan semuanya dari kita. Pesan inilah yang Paulus sedang sampaikan dalam ayat yang kita baca tadi. Injil tidak hanya memberikan keselamatan, tetapi juga menuntut segalanya dari diri kita. Injil memang berbicara tentang Allah yang mengalihkan murkanya kepada anaknya untuk mendamaikan dunia dengan dirinya. Kita diselamatkan, kita diampuni, dibebaskan dari dosa, dan dijadikan benar di hadapan Allah sebagai ciptaan baru. Allah mendamaikan manusia dengan dirinya bukan berdasarkan keistimewaan atau pencapaian kita, tetapi hanya karena karya Dia yang telah dibuat menjadi dosa, meskipun tidak mengenal dosa. Bukan kita yang menggapai Allah, tetapi Allah yang menjangkau kita. Itulah Injil. Akan tetapi tidak berhenti di sana. Injil yang sama itu mengingatkan kita untuk merespons karya pendamaian Allah. Paulus berkata, siapa yang telah menerima Injil, ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu. 2 Korintus 5 ayat 17. Paulus juga berkata, jangan menyia-nyiakan anugerah Allah yang telah kamu terima. Pasal 6 ayat 1. Bapak Ibu Saudara, mungkin Injil itu menginginkan kita untuk mengubah prioritas hidup. Dari mengejar kesuksesan karir dan atau keuntungan pribadi, menjadi hidup bagi Tuhan, melayani sesama, menggunakan waktu serta sumber daya untuk membawa satu saja orang berdosa percaya dan diselamatkan oleh Kristus. Injil juga menginginkan kita untuk hidup di dalam integritas, menghindari kebohongan dan ketamakan, dan mulai memikirkan bagaimana hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu semua adalah penyerahan total kepada Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Mari berdoa. Di hadapan Kristus yang mengenakan mahkota duri, sambil menahan tajamnya paku Romawi yang menusuk tangan dan kakinya, dan sambil menahan perihnya luka cambukan dari tentara Romawi itu, di hadapan Sang Injil yang menyelamatkan kita itu, apa yang sedang engkau genggam dan pertahankan saat ini untuk tidak diserahkan kepada Dia? Ya Tuhan, bantu kami menyerahkan jiwa, hidup, dan semua yang kami miliki. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.